Halo Sobat Investor. Kalian pasti pernah mikir, kalau tarif ojol naik, apa kabar dompet kita? Nah, baru-baru ini, Gojek akhirnya buka suara soal rencana kenaikan tarif ojol yang diperkirakan naik hingga 15%. Gotoh sebagai induk Gojek bilang, mereka siap mengikuti regulasi dari Kementerian Perhubungan. Saat ini, Gojek bersama Kemenhub sedang melakukan kajian mendalam, supaya kebijakan ini benar-benar membawa dampak positif, bukan hanya buat driver, tapi juga buat penumpang, dan menjaga ekosistem transportasi online tetap berjalan, dan berkelanjutan, di tengah kondisi ekonomi sekarang. Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, gak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat, Kementerian Perhubungan resmi mengumumkan bahwa tarif ojol roda 2 akan naik antara 8-15%, tergantung zona wilayah. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kebijakan ini? Kenaikan tarif ini bukan muncul tiba-tiba. Ini adalah respons langsung dari aksi demonstrasi besar-besaran para driver ojol pada Mei 2025 lalu. Mereka menuntut peninjauan ulang sistem tarif dan penghapusan program-program yang dianggap merugikan, seperti aceng dan slot. Pemerintah pun akhirnya melakukan kajian menyeluruh, dan memutuskan untuk menyesuaikan tarif berdasarkan 3 zona operasional, sesuai dengan Kemenhub KP 56422022. Nah, Gojek sebagai aplikator nggak tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa saat ini sedang melakukan kajian bersama Kemenhub, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bisa membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem, termasuk driver, konsumen, dan perusahaan. Gojek juga menekankan bahwa mereka akan tetap mengikuti regulasi, dan berkomitmen menjaga tarif tetap kompetitif, sambil mempertimbangkan daya beli masyarakat, yang lagi nggak gampang, di tengah kondisi ekonomi sekarang. Menurut Gojek, yang paling penting adalah menjaga keberlanjutan ekosistem. Artinya, tarif harus cukup untuk mendukung penghasilan mitra driver, tapi juga nggak bikin konsumen kabur karena harga jadi terlalu mahal. Ini adalah keseimbangan yang tricky, dan itulah kenapa prosesnya masih terus dikaji sebelum benar-benar diterapkan. Jadi, meskipun kenaikan tarif ojol ini udah diumumkan, implementasinya masih dalam tahap koordinasi. Gojek sendiri sedang berusaha memastikan bahwa kebijakan ini adil, dan berkelanjutan untuk semua pihak. Kita sebagai pengguna juga perlu paham bahwa di balik tarif yang naik, ada dinamika besar yang sedang terjadi, antara kebutuhan driver, tekanan ekonomi, dan strategi bisnis aplikator. Sobat, Gojek akhirnya buka suara, lewat pernyataan resmi dari Adi Mulia, selaku Director of Public Affairs and Communication GoTo, Gojek menegaskan bahwa mereka sedang melakukan kajian menyeluruh bersama Kementerian Perhubungan. Tujuannya, bukan cuma soal tarif, tapi soal menjaga keberlanjutan seluruh ekosistem. Adi menjelaskan, Gojek berkomitmen untuk tetap memberikan tarif yang kompetitif dan sesuai regulasi. Tapi yang paling penting, mereka juga mempertimbangkan daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi saat ini. Karena kalau tarif naik terlalu tinggi, bisa-bisa permintaan turun, dan itu justru merugikan semua pihak, baik driver, konsumen, maupun aplikator. Jadi, strategi Gojek bukan cuma soal menaikkan harga, tapi bagaimana caranya agar peluang order tetap tinggi, sehingga penghasilan mitra driver bisa terus terjaga dalam jangka panjang. Ini penting, karena di industri transportasi daring, keberlanjutan bukan cuma soal cuan hari ini, tapi soal bagaimana semua pihak bisa tumbuh bareng ke depan. Intinya, Gojek nggak asal setuju dengan kenaikan tarif. Mereka lagi cari titik tengah, antara kebutuhan mitra driver untuk penghasilan yang layak, dan kemampuan konsumen untuk tetap menggunakan layanan. Karena kalau salah langkah, ekosistem bisa goyah. Sobat, di tengah ramainya kabar soal tarif ojek online yang bakal naik hingga 15%, satu hal yang tetap jadi fondasi utama dalam penetapan harga adalah sistem zonasi. Yap, tarif ojol di Indonesia masih mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022, yang membagi wilayah operasional ke dalam 3 zona. Berikut ini pembagian tarif berdasarkan zona. Zona 1, mencakup Sumatera,
Jawa non-Jabodetabek, dan Bali. Tarifnya berkisar antara Rp1.850 sampai Rp2.300 per kilometer. Zona 2, khusus wilayah Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tarifnya lebih tinggi, yaitu Rp2.600 sampai Rp2.700 per kilometer. Zona 3, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tarifnya berada di kisaran Rp2.100 sampai Rp2.600 per kilometer. Nah, meskipun tarif ini akan mengalami penyesuaian naik antara 8 hingga 15%, Gojek menegaskan bahwa mereka tetap akan mengikuti regulasi yang berlaku. Tapi yang menarik, mereka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tarif yang layak untuk driver dan kemampuan bayar konsumen. Karena kalau tarif naik terlalu tinggi, bisa-bisa permintaan turun, dan itu malah merugikan semua pihak. Jadi, sistem zonasi ini bukan cuma soal angka per kilometer. Ini adalah upaya untuk menyesuaikan tarif dengan kondisi geografis, biaya hidup, dan daya beli masyarakat di masing-masing wilayah. Dan Gojek sedang berusaha keras memastikan bahwa kebijakan ini tetap adil dan berkelanjutan untuk semua pihak, dari mitra driver, pengguna, sampai aplikator itu sendiri. Sobat, di balik wacana kenaikan tarif ojek online, ada satu hal penting yang perlu kalian tahu, yaitu proses koordinasi yang masih terus berjalan antara pemerintah dan para aplikator, termasuk Gojek. Jadi, meskipun angka kenaikan sudah diumumkan, implementasinya belum final. Masih ada banyak hal yang harus disinkronkan, agar kebijakan ini bisa berjalan dengan adil dan lancar. Kementerian Perhubungan, lewat Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyatakan bahwa mereka akan memanggil aplikator, seperti Gojek dan Grab, untuk melakukan finalisasi. Tujuannya jelas, memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi benar-benar mempertimbangkan semua aspek, mulai dari penghasilan mitra driver, daya beli konsumen, hingga dampaknya terhadap inflasi nasional. Gojek sendiri, lewat Adi Mulya, selaku Director of Public Affairs and Communication GoTo, menegaskan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Mereka sedang melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan tarif yang diambil bisa membawa dampak positif bagi seluruh ekosistem. Gojek juga menekankan pentingnya menjaga tarif tetap kompetitif dan sesuai regulasi, sambil tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Jadi sobat, meskipun angka kenaikan tarif sudah diumumkan, prosesnya masih panjang. Pemerintah dan aplikator sedang duduk bareng untuk menyusun kebijakan yang adil, bukan cuma untuk driver, tapi juga untuk kita sebagai pengguna. Karena pada akhirnya, keberlanjutan ekosistem transportasi online itu bergantung pada keseimbangan semua pihak. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, pernah nggak sih sobat kepikiran, siapa sebenarnya yang punya GoTo? Siapa yang paling berkuasa di balik layar dari ekosistem digital terbesar di Indonesia ini? Kalau sobat kira jawabannya adalah investor asing atau pemodal raksasa, sobat nggak salah. Tapi, bukan itu doang ceritanya. Faktanya, pemegang saham terbesar GoTo saat ini adalah SVFGT Supco Singapore Private Limited, yang menguasai sekitar 7,6% atau setara 91 miliar lembar saham. Tapi yang lebih mengejutkan ternyata, orang-orang seperti kita, investor publik, justru mendominasi. Investor masyarakat memegang lebih dari 77% saham GoTo, alias sekitar 920 miliar lembar. Artinya, arah dan psikologi harga saham GoTo nggak cuma dikendalikan pemodal besar, tapi juga oleh kepercayaan pasar retail terhadap prospek bisnis perusahaan ini. Jadi, kalau sobat penasaran apakah GoTo layak dikoleksi dari sisi fundamental, atau justru masih butuh waktu buat unjuk performa? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Karena angka kepemilikan ini, sobat, bisa jadi awal cerita buat menilai potensi masa depan GoTo. Sobat investor, mari kita lihat lebih dalam lagi, kondisi fundamental GoTo dari sisi neraca keuangan. Di permukaan,
ada kabar baik dan juga catatan penting yang perlu kita pahami bareng-bareng. Per akhir Maret 2025, aset Gotoh meningkat tipis, dari sebelumnya 43,2 triliun rupiah di Desember 2024, menjadi 43,7 triliun rupiah. Artinya, perusahaan ini masih terus memperkuat basis asetnya, entah lewat investasi teknologi, perluasan ekosistem, atau akuisisi strategis. Ini sinyal positif, karena aset adalah fondasi utama buat mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tapi di sisi lain, ekuitas justru turun. Dari 30,4 triliun rupiah menjadi 29,7 triliun rupiah. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh akumulasi kerugian atau penggunaan modal untuk mendanai operasional tanpa tambahan pendanaan baru. Ini penting, karena ekuitas adalah cerminan nilai bersih perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemegang saham. Kalau tren ini terus berlangsung, bisa menjadi lampu kuning bagi kita sebagai investor. Jadi, meskipun aset Gotoh naik, yang artinya secara total kekayaan bertambah, tapi kalau nilai kepemilikan bersihnya turun, kita harus bertanya, apakah manajemen sedang berinvestasi untuk masa depan, atau justru masih struggling menekan kerugian? Pertanyaannya sekarang, apakah penurunan ekuitas ini sementara, atau justru sinyal bahwa efisiensi dan profitabilitas Gotoh masih butuh waktu? Sobat investor, sekarang kita bahas dua sisi penting yang saling berlawanan tapi sama-sama krusial, liabilitas yang meningkat dan pendapatan yang ikut naik. Per akhir Maret 2025, liabilitas Gotoh tercatat naik dari 12,8 triliun rupiah menjadi 13,9 triliun rupiah. Artinya, ada penambahan beban kewajiban sebesar lebih dari 1 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Ini bisa berarti banyak hal, mulai dari strategi ekspansi, kewajiban operasional, sampai mungkin komitmen jangka pendek seperti pembayaran vendor atau investasi jangka pendek lainnya. Tapi di sisi lain, pendapatan Gotoh juga ikut naik. Dari yang sebelumnya 4 triliun rupiah di kuartal pertama 2024, menjadi 4,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2025. Kenaikan sekitar 4% ini memang terlihat kecil, tapi di tengah persaingan ketat dan tekanan margin, ini adalah sinyal bahwa bisnis Gotoh tetap tumbuh. Apalagi, kalau kita bandingkan dengan langkah efisiensi biaya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi sobat, meskipun utang bertambah, tapi kalau pemasukan juga ikut naik, dan ditambah dengan efisiensi yang makin tajam, maka ini bisa menjadi strategi yang sehat, selama dikelola dengan hati-hati. Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan liabilitas ini akan diimbangi dengan profitabilitas yang semakin kuat ke depan? Atau justru jadi beban yang membayangi neraca perusahaan? Sobat investor, ada satu kabar yang patut disorot, dari laporan keuangan Gotoh kuartal pertama 2025, yaitu penurunan biaya dan beban operasional yang cukup signifikan. Pada Maret 2024 lalu, total biaya dan beban Gotoh berada di angka 5 triliun rupiah. Tapi, hanya dalam waktu 1 tahun, angka itu berhasil ditekan menjadi 4,4 triliun rupiah di Maret 2025. Artinya, terjadi penurunan sebesar 600 miliar rupiah. Dan itu belum semuanya. Kalau kita zoom in ke beban umum dan administrasi, penurunan yang terjadi bahkan lebih mencolok. Dari yang semula 1,4 triliun rupiah, kini hanya 1 triliun rupiah. Turun 400 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil. Ini adalah cerminan bahwa manajemen Gotoh serius menjalankan efisiensi, bukan hanya sekadar wacana. Efisiensi seperti ini bisa menunjukkan dua hal penting. Pertama, Gotoh mulai lebih disiplin dalam mengelola biaya internal. Kedua, efisiensi ini bisa menjadi pondasi yang solid untuk menuju profitabilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan beban yang makin ramping dan pendapatan yang tetap tumbuh, margin operasional Gotoh pun mulai terlihat membaik. Dan ini adalah salah satu sinyal yang dicari para investor value investing, bahwa perusahaan mulai berdarah biru secara fundamental. Tapi tentu, efisiensi saja tidak cukup. Kita tetap harus pantau konsistensi kinerja ini ke kuartal-kuartal berikutnya. Karena yang menentukan arah valuasi, bukan hanya angka hari ini, tapi arah jangka panjang yang bisa dipertahankan. Sobat investor, kalau kita bicara soal perusahaan teknologi seperti Gotoh, salah satu hal yang paling sering jadi sorotan adalah apakah mereka masih bakar duit? Dan di sini, ada kabar yang cukup bikin optimis. Rugi bersih Gotoh di kuartal pertama 2025, tercatat sebesar 366 miliar rupiah. Mungkin angka ini terdengar besar. Tapi, kalau kita bandingkan dengan posisi setahun lalu, yang saat itu rugi mencapai 937 miliar rupiah, maka ini penurunan yang sangat signifikan. Turunnya hampir 61%. Artinya apa?
Artinya perusahaan mulai berhasil menekan kerugian secara konsisten. Dan ini juga tercermin dari rugi per saham. Dari yang sebelumnya 0,8 rupiah per saham di Maret 2024, sekarang hanya tinggal 0,2 rupiah per saham. Ini adalah titik balik penting dalam analisis fundamental perusahaan digital. Penurunan rugi ini bukan sekadar angka. Ini cermin dari perubahan struktur keuangan, efisiensi yang dijalankan, serta mungkin mulai adanya skala ekonomi dari bisnis Goto sendiri. Jadi, ketika manajemen berani siapkan dana buyback hingga triliunan rupiah, bisa jadi itu bukan cuma gimmick. Tapi memang karena mereka tahu, kondisi fundamentalnya makin sehat. Apakah ini cukup jadi alasan buat masuk? Belum tentu. Tapi yang jelas, buat sobat yang mengincar saham turnaround, saham yang dulunya berdarah-darah, tapi kini mulai sembuh, Goto jelas jadi kandidat yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Tapi sobat investor, meskipun rugi bersih Goto mulai mengecil dan efisiensi semakin terasa, kita juga perlu lihat satu indikator penting lainnya yaitu profitabilitas. Dua metrik yang sering dipakai untuk mengukur ini adalah return on assets dan return on equity. Per Maret 2025, return on assets Goto masih tercatat negatif, yaitu minus 0,8%. Sementara return on equity-nya juga negatif, minus 1,2%. Artinya, dari setiap aset dan ekuitas yang mereka miliki, Goto masih belum bisa menghasilkan laba, alias, bisnisnya masih belum optimal dalam menciptakan keuntungan bagi pemegang saham. Meskipun angka ini lebih baik dibanding periode sebelumnya, tetap saja menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam fase transisi, dari bakar uang ke arah profitabilitas. Ini juga menjadi sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati. Karena meski arah kerugiannya sudah mengecil, perusahaan ini belum benar-benar mencetak cuan. Jadi sobat, kalau kamu adalah tipe investor yang fokus pada profitabilitas jangka pendek, angka ini bisa jadi lampu kuning. Tapi kalau kamu lebih melihat potensi jangka panjang, dan percaya bahwa Goto suatu hari bisa mencetak keuntungan seiring ekosistemnya makin matang, maka ini bisa jadi titik awal yang menarik untuk diamati. Nah sobat investor, kita lanjut ke metrik fundamental yang sering jadi bahan pertimbangan para analis sebelum mengambil keputusan, yaitu net profit margin dan debt to equity ratio. Per akhir Maret 2025, net profit margin Goto masih berada di angka negatif, tepatnya minus 8,6%. Artinya, untuk setiap 100 rupiah pendapatan yang dihasilkan, Goto justru masih mencatat kerugian 8,6 rupiah. Ini menandakan bahwa meskipun pendapatan mulai meningkat, margin keuntungannya masih belum bisa keluar dari zona merah. Tapi di sisi lain, struktur permodalan Goto bisa dibilang cukup sehat. Debt to equity ratio-nya tercatat di angka 46,9%. Dengan kata lain, utang yang mereka miliki belum terlalu mendominasi dibandingkan ekuitasnya. Ini penting banget, karena kalau rasio utangnya terlalu tinggi, bisa bikin perusahaan rentan saat menghadapi tekanan keuangan atau suku bunga naik. Jadi secara keseluruhan, meskipun Goto masih merugi, mereka setidaknya tidak menumpuk utang secara agresif. Mereka sedang bermain aman dari sisi struktur modal, sambil perlahan mengejar profitabilitas lewat efisiensi dan strategi operasional. Sobat investor, sekarang kita bahas satu aspek yang sering luput dari perhatian investor pemula, tapi sebenarnya krusial banget dalam analisis fundamental, yaitu arus kas. Per akhir Maret 2025, Goto berhasil mencatat arus kas positif dari aktivitas operasional sebesar 300 miliar rupiah. Ini sinyal yang cukup menggembirakan, karena artinya operasional bisnis mereka mulai menghasilkan uang tunai, bukan cuma di atas kertas. Setelah bertahun-tahun bakar uang, akhirnya Goto menunjukkan kemajuan menuju kemandirian operasional. Ini penting banget, karena arus kas dari operasi adalah napas utama sebuah bisnis. Sementara itu, dari sisi aktivitas investasi, Goto juga mencatat arus kas positif sebesar 96 miliar rupiah. Ini bisa berarti dua hal, entah mereka lagi menjual aset investasi, atau mereka mulai selektif dan hati-hati dalam ekspansi. Apapun itu, intinya manajemen terlihat mulai mengatur napas agar lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam dunia startup digital, kemampuan menghasilkan arus kas dari operasi adalah milestone penting. Dan Goto mulai mendekati fase itu. Mungkin belum sepenuhnya stabil, tapi ini arah yang menjanjikan. Sobat investor, kita sudah bahas soal arus kas dari operasional dan investasi. Tapi ada satu komponen penting lain yang gak boleh dilewatkan dalam analisis fundamental, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Per akhir Maret 2025, Goto tercatat menggunakan dana sebesar 585 miliar rupiah untuk aktivitas pendanaan. Artinya, perusahaan ini sedang melakukan pembayaran utang, buyback saham, atau pengurangan kewajiban keuangan lainnya.
Langkah ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat struktur modal dan memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka lebih selektif dalam mencari dana baru. Namun, dengan total arus kas keluar dari pendanaan yang cukup besar, dan arus kas operasi yang belum cukup besar menutupinya, total kas GoTo turun sebesar 188 miliar rupiah di periode ini. Ini artinya, meskipun operasional membaik dan efisiensi mulai terasa, GoTo tetap harus hati-hati dalam mengelola likuiditas agar kas tidak terus tergerus. Penurunan kas ini bukan berarti sinyal bahaya. Tapi jadi pengingat penting bahwa pertumbuhan yang sehat harus dibarengi manajemen kas yang cermat. Karena bagaimanapun, dalam dunia bisnis digital, kas adalah raja, dan nafas panjang bisnis ditentukan bukan cuma dari revenue, tapi juga dari bagaimana perusahaan mengatur cash flow-nya. Nah sobat, setelah kita bedah dari berbagai sisi, kelihatan banget ya kalau GoTo, Gojek, Tokopedia sedang berada di fase transisi yang penting. Di satu sisi, kita bisa lihat banyak kabar baik, pendapatan naik, beban operasional turun, rugi bersih menyusut drastis, dan arus kas operasional mulai positif. Ini semua adalah sinyal bahwa manajemen sedang bekerja keras melakukan efisiensi, dan memperbaiki fundamental perusahaan. Tapi di sisi lain, tantangan tetap ada. Ekuitas menurun, liabilitas naik, dan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE masih negatif. Bahkan net profit marginnya masih minus per Maret 2025. Artinya, meskipun langkah-langkah efisiensi mulai terasa, GoTo masih dalam proses untuk benar-benar mencapai titik balik menuju profitabilitas jangka panjang. Jangan lupa juga, struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki publik, lebih dari 77%, membuat arah harga sahamnya sangat dipengaruhi oleh sentimen dan respons pasar terhadap laporan keuangan setiap kuartal. Dan dengan debt to equity ratio di kisaran 46,9%, GoTo masih punya ruang untuk pembiayaan, tapi tentu harus tetap hati-hati agar tidak menambah beban bunga di masa depan. Jadi, apakah GoTo sudah layak masuk ke dalam watchlist atau bahkan portfolio? Jawabannya tergantung strategi sobat. Kalau sobat investor yang sabar, percaya pada transformasi digital Indonesia, dan tahan volatilitas, GoTo bisa jadi cerita turnaround yang menarik buat diikuti. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.